كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Para santri Ma'had Tarbiyah Islamiyah Jakarta, para pemirsa YouTube channel Mizanul Qiraah, semoga Allah Ta'ala anugerahkan keberkahan, kesehatan buat kita semua. Alhamdulillah bi'idznillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, belajar matan Al-Ajurumiyah, buah karya Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji Ibnu Ajurum rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Nabda dari sana, mari kita nabdakan, kita awali, kita mulai, kita segerakan pembacaan kitab matan Ajurumiyahnya dengan membaca doa Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalami, bermula ini adalah bab tentang kalam. Pemirsa, perlu dicermati bahwa di dalam penerjemahan secara langsung teks kitab matan Al-Ajurumiyah ada kode-kode yang kita sampaikan. Contohnya babul kalami, bermula ini, bermula. Bermula itu adalah kode untuk mubtada, kemudian adalah kode untuk khobar, kemudian yang kode untuk naat dan sebagainya. Kita akan berlatih mengucapkan kode-kode itu agar nanti ketika sampai di bab i'rab, ketika kita belajar tentang kedudukan sebuah kalimat, maka insyaallah bi'idznillah kita akan terbiasa dengan istilah mubtada, khobar dan sebagainya. Kita ulangi. Babul kalami, bermula ini adalah bab tentang kalam. Al-kalamu, bermula kalam. Huwa, ya kalam adalah al-lafdhu, lafad. Al-murakkabu, yang disusun-susun apa lafad. Al-mufidu, yang memberi faidah apa lafad. Bil wad'i, dengan disengaja. Sampai sini ya. Kita akan belajarnya agar videonya tidak terlalu panjang. Bahwa pada bab kalam disampaikan definisi tentang kalam. Kalam adalah lafaz yang tersusun, yang memberikan manfaat, kemudian diucapkan dengan disengaja, atau diucapkan dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi ketika kita bicara istilah kalam, al-kalam, yaitu kalam itu mencakup 4 hal, yaitu harus ada lafaz, lafaznya harus murakkab, kemudian lafaznya harus mufid, dan bil wad'i. Ada 4 hal. Kita akan kupas satu persatu. Yuk kita kupas dengan senang hati dan riang gembira. Al-lafdhu, al-kalamu huwal lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu, yang pertama adalah al-lafdhu. Apa itu lafaz? As-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. As-saut, yaitu ucapan, yaitu saut, suara. Al-mustamilu, yang mengandung. Mengandung apa? Ala ba'dil hurufil hijaiyah, yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Kita tahu huruf hijaiyah ya, apa saja? Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, shad, dad, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Ini ada huruf-huruf hijaiyah. Nah, huruf-huruf hijaiyah ini menyusun sebuah kata. Di sini contohnya adalah kitabun. Kalau kita mengucapkan, karena ini suara ya, as-saut itu suara.
Kitabun, kalau kita mengucapkan kitabun itu adalah lafadz karena terbentuk atas beberapa bagian huruf hijaiyah. Contoh ada tersusun atas berapa ini? Kaf, ta, alif dan ba. Kitabun, buku. Kemudian qalamun, pulpen. Tersusun atas qaf, lam dan mim. Jadi ini adalah lafadz. Kitabun lafadz, qalamun lafadz, babun lafadz, madrasatun lafadz. Banyak sekali lafadz-lafadz di dalam bahasa Arab ya. Kita berlatih menghafal mufradat ya, kosakata dalam bahasa Arab. Itu adalah tersusun atas huruf-huruf hijaiyah. Alaf itu sudah. Sekarang kita akan ke al-murakkab. Apa itu murakkab? Murakkab adalah ma tarakkaba minal kalimataini fa aktsar. Adalah sesuatu yang tersusun dari dua kalimat bahkan lebih atau lebih. Di dalam pengertian secara tertibnya, ucapan yang tersusun atas dua kalimah atau lebih. Dua kalimah. Zaidun qaimun. Zaid telah berdiri. Ini zaidun adalah lafadz, qaimun adalah lafadz ya. Lafadz dalam pengertian adalah kata nih. Zaidun adalah kata, kalimah. Qaimun adalah kata atau kalimah. Jadi ketika digabungkan zaidun qaimun, maka dia masuk dalam definisi murakkab, tersusun dua kalimat atau lebih, dua kalimah atau lebih. Zaidun qaimun, Zaid berdiri, Zaid telah berdiri. Itu tadi murakkab. Sekarang kita ke al-mufid. Apa itu mufid? Karena kalam itu harus lafadz, harus murakkab dan harus mufid. Apa itu mufid? Yuk kita bahas mufid. Mufid adalah ma afada faidatan yahsunu sukutu minal mutakallimi wasami 'alaiha. Ma afada faidatan yahsunu sukutu minal mutakallimi wassami'i 'alaiha. Ma sesuatu afada faidatan yang memberikan manfaat, memberikan faidah, memberikan arti, memberikan pemahaman yang sempurnanya diam, yahsunu sukut, yang yahsunu sukut, yang bagusnya diam. Artinya apa? Yang diamnya itu sempurna, diamnya itu bagus sehingga diamnya itu paham, tidak mengandung pengertian, tidak mengandung pertanyaan. Kalau diartikan secara tertib, yaitu ungkapan berfaedah yang dapat memberikan pemahaman sehingga pendengarnya paham. Yang mengucapkan faham, yang mendengarkan faham, sehingga diam, sudah nggak ada pertanyaan menggantung, nggak ada pertanyaan selanjutnya. Jadi intinya mufid adalah ketika mutakallim selesai bicara, maka pendengarnya memahami maksudnya. Jadi perkataan yang janggal, yang mengantung atau yang ngelantur, yang tidak dipahami tidak termasuk mufid. Tidak termasuk mufid adalah contohnya in qama zaidun. Jikalau Zaid berdiri. Kan itu masih menggantung tuh, menggantung. Perlu jawaban, perlu perkataan selanjutnya. Dan yang si sami, pendengar itu akan mendengarkan, menanti jawaban apa sih jikalau Zaid berdiri. Apa yang akan terjadi itu. Atau contohnya misalkan in jaa abi, jikalau ayahku datang. Ada apa ayahku datang? Pasti pendengar akan menanti pembicaraan kita selanjutnya. Itu yang namanya menggantung. Kita sudah tahu mufid ya. Sebelumnya kita tahu lafaz seperti apa, murakkab seperti apa, mufid seperti apa. Kemudian kita wadha ya, bil wad'i. Apa itu bil wad'i? Bil wad'i itu ada dua maksudnya, yaitu bil qasdi, kemudian bil wad'il arabi. Apa itu bil qasdi? Al qasdu yaitu sengaja. Yaitu orang yang berbicara punya maksud dan sengaja mengucapkannya dengan sadar. Dengan sadar mengucapkannya. Yakni apa? Menyengaja mengucapkan lafaz untuk menunjukkan suatu makna dalam bahasa Arab. Misalkan jaa zaidun, yang diucapkan dengan sengaja dalam kesadaran. Kalau kita mengucapkan jaa zaidun, Zaid telah datang, kita ucapkan dengan sengaja, dengan kesadaran, itu termasuk dalam al-qasdu, masuk ke dalam bil wad'i. Kemudian termasuk tidak berwad'i adalah ucapan orang yang mengigau saat tidur, orang yang sedang kena pengaruh bius, orang yang mabuk dan sebagainya. Itu bukan termasuk bil qasdi, tidak disengaja. Kemudian yang kedua adalah bil wad'i, itu adalah seperti wada'nya orang Arab ya. Bil wad'il arabi.
ungkapan berbahasa Arab, diucapkan dengan bahasa Arab, bisa dipahami oleh orang Arab. Itu namanya bil wad'i. Jadi kesimpulannya adalah al-kalamu, kalam adalah lafadz yang tersusun. Apa lafadz? Minimal dua kalimah, kemudian mufid yang memberikan faidah, kemudian bil wad'i dengan disengaja. Jadi kalau kita misalkan mendengar suara, ini ada suara motor nih ya, ada 3 kali itu bukan lafadz, bukan kalam, karena tidak mufid. Kemudian misalkan suara kucing ngeong 3 kali, tapi tidak termasuk kalam karena tidak mufid, tidak memberikan faedah, dan juga itu bukan lafadz ngeong gitu kan. Kemudian auman harimau dan sebagainya, atau bunyi lonceng dan sebagainya, itu tidak termasuk ke dalam lafadz, dan tidak murokab, tidak mufid, dan tidak wadoknya orang Arab. Begitu, semoga dipahami oleh kita semua. Kita tutup. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.